basis data lanjut. Hari ini kita pertama membahas kuis dulu. Sebelumnya dibuka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya nggak nih? Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Ini headphone saya belum masuk. Nah, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara tatap muka online ya. Di pagi hari ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan. Nah, ini kita membahas kuisnya yang kemarin. Apa ada kesulitan di nomor berapa gitu mungkin? Atau kita bahas dari atas dulu? Mungkin bisa dibahas dari atas sih, Bu. Kalau dari saya. Oke. Ini kemarin ada soal ya. Ada juga yang dua sub soal. Ini saya coba bahas yang nomor pertama, nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau mengajukan diri untuk membahas soal selanjutnya, atau saya tunjuk untuk membahas ya. Nah, di sini kan tampilkan setiap departemen yang memiliki karyawan dengan gaji lebih dari $30.000. Ini karena tabelnya tabel dari buku ya, kita ikutin aja. Ambil nama departemen dan jumlah karyawan bekerja untuk departemen itu. Jadi di sini select nama departemen dulu ya. Jadi nama departemen itu kan dari tabel departemen. Sama jumlah karyawan. Berarti sama jumlah karyawan. Di sini nama departemen. name dan jumlah karyawan. Count. Bahas jumlah karyawan. Saya lupa ya, ini pakai as nggak ya? Kalau untuk menambah nama tabel. Bentar saya cari. Ini bolehnya jumlah karyawan langsung. Di mana departemen number-nya sama dengan employee departemen number dan karyawan dengan gaji lebih dari $30.000. Salary account group by okay. Atau ya SSN juga boleh. Kan dia kan ngitungnya recordnya ya datanya. Apa ada pertanyaan? Saya nggak kecepatan kan ya? Ini masih relatif mudah. Ada yang benar atau ada yang jawabannya beda? Kemarin itu saya lihat ada yang menggunakan having. Nah, mungkin karena pakai count terus pakai group by sama terus having gitu ya. Tapi kalau menurut saya pakai yang N ini aja lebih ini ya, komputasinya sepertinya lebih cepat ya daripada harus menggunakan operasi lain lagi di bawahnya having. Kecuali kalau misalnya kayak count-nya tuh count atau average salary, terus habis itu having salary-nya lebih besar dari berapa, nah itu pakai having.
ada yang mau menyanggah atau mungkin ada yang jawabannya mungkin lebih tepat. Ini kan soalnya jawabannya saya gitu ya, kan jawabannya soalnya dari buku. Gimana? Oke ya, nggak ada tanggapan. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi di nomor 2 ini ada tabel baru. Kalau tadi kan tabel employee, departemen locations, project, works on, dependent, gitu ya. Nah, kalau di sini ada tabel mahasiswa, mata kuliah, seksinya apa, grade reportnya apa, prerequisite-nya apa. Nah, coba yang nomor 2. Ada yang mau mengajukan diri atau saya tunjuk aja? Nanti kita ngerjainnya sama-sama biar sampai mana sih ini pengetahuan adik-adik. Siapa itu tadi yang talking? Nggak kelihatan. Saya Ibu. Coba Mbak kalau nomor 2 mungkin mau share screen ya apa gimana? Saya pakai HP Ibu. Ya, nomor 2 jawabannya seperti apa misalnya? Saya pakai select name, major, terus from student, grade report. Bentar, select apa? Select name, major. Merger. Oh, merger. Gini. Major. Oh, major. Ya, sorry. Terus dari sorry putus Mbak. From student, grade report. Terus where grade sama dengan A. And student number. Sama dengan grade report student number. Oke, yang ini berarti yang select dari tabel student ya Mbak, gini ya? Iya Bu. Oke. Nah, coba kita sama-sama cermati ya. Kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, di sini kan tampilkan nama mahasiswa dan departemen dari semua strict A student, mahasiswa yang memiliki nilai A di semua mata kuliahnya. Pertama kita lihat di tabelnya. Di sini tabelnya yang dibutuhkan kan mahasiswa di sini ya, di tabel student dan tabel grade report di sini. Nah, di sini juga kita lihat kalau yang sama memang student number. Oke, benar ya. Ini condition-nya atau where condition-nya itu di student number-nya. Terus yang kita lihat lagi yang ditampilkan nama dan departemen. Nah, straight A student mahasiswa yang memiliki nilai A di semua mata kuliahnya. Nah, ini yang harus dicermati. Semua itu berarti kalau misalnya ada satu yang tidak A saja, dia bukan tidak termasuk ini ya, tidak termasuk yang diinginkan di query ini gitu ya. Nah, gimana caranya kan
di sini dia harus mencari nilai ke semua mata kuliahnya. Nah, kalau di sini itu dia menampilkan mata kuliah yang A saja, yang dapat A saja, tapi belum mengecek apakah dia memiliki nilai A di semuanya mata kuliahnya. Nah, kalau dari saya itu lebih ke ini ya, kalau misalnya adik-adik bisa lihat di sini, sama ya, select name, major, student, tapi grade report-nya di select 2 kali. Di select 2 kali ini, kenapa? Karena di sini kan student number-nya kita pastikan dulu kalau sama. Semuanya ya, dari ketiga tabel itu. Nah, kalau misalnya dia memiliki nilai yang A, oke. Coba yang memiliki nilai A berarti kan si ini nih ya, student number 8 ini ya, siapa ini? Si Brown. Nah, si Brown ini tetapi kita lihat, oh ternyata dia masih ada satu mata kuliah yang ternyata dia nggak di section and identifier 102 ini, ada dapat B. Nah, di situ gimana caranya? Dia kan ada 2 tabel nih. Nah, di tabel yang kedua kan ini kan misalnya ini tabel utama gitu ya. Yang grade report tabel utama. Yang di grade report kedua kita cek juga dia tidak memiliki nilai B dan tidak memiliki nilai C. Ya, jadi apa di sini dan ya. Jadi dia memiliki nilai A dan tidak memiliki nilai B dan nilai C. Gitu. Ada yang punya jawaban lain atau mungkin mau menyanggah? Ya, bisa masuk di lagi ke adik-adik ya. Kalau misalnya bingung bilang aja. Biar kita bingung bareng-bareng. Loh, ya biar bisa dibahas. Ibu. Iya. Maaf, Bu, izin bertanya. Iya. Iya. Silakan. Jadi, ini siapa? Muhammad Rafka, Bu. Oh ya. Jadi itu R grade tanda serunya itu fungsinya untuk apa, Bu? Yang ini ya? Yang mana? Itu sebagai not, Bu. Ya, itu Lambang not. not, lambang not. Oh, Bisa pengganti not ya, Bu? Iya, di SQL bisa tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Oh, baik, Bu. Okay. Atau ntar saya cek lagi. Jadi grade A, jadi dia memiliki nilai A, kemudian dia ya tidak memiliki nilai B dan tidak memiliki nilai C, benar ya? Atau ya di sini. Dan ada dalam kurung. Jadi ini ada operasi matematikanya gitu ya, yang dan atau gitu ya. Dan kalau misalnya di dalam kurung juga biasanya dilakukan duluan kayak gitu. Oke. Nah, yang ketiga, ada yang mau mengajukan diri, nggak apa-apa. Kita tadi kan benar, cuman kurang sedikit aja di nilainya yang ini ya. Oke, kalau misalnya yang ada yang mau mengajukan diri, saya pakai run between di Excel aja, random. Gimana ya, saya share aja ya. Saya stop share, saya share Excel saya. 1 sampai 30 kan ya. Kira-kira yang membahas
Nomor absen 21. Bentar. Siapa kira-kira nomor absen 21? Saya bukanya dulu absennya. Semoga sudah hadir di sini. Mbak Breskia Ayundina. Kasih tahu aja kemarin jawabannya seperti apa. Nanti kita bahas bareng-bareng. Apa sudah punya? Gimana, Mbak? Oke, atau next lagi deh. Untuk soal selanjutnya mungkin Mbak Bresia belum ada di sini. 19. Michael Alexander. Di-share aja jawabannya. Halo, Michael Alexandernya ada? Ada ini Baik, harusnya. Bu. Sebentar, Ya, Bu. oke. Mau share screen atau gimana? Saya share screen aja, Bu. Oke, saya stop share dulu. Oke. Apakah sudah masuk, Ibu? Sudah, nomor 3 ya? Nomor 3, Bu. Ya, jadi menampilkan nama mahasiswa dan departemen dari semua siswa yang tidak memiliki nilai A di salah satu mata kuliah mereka. Oke, jawabannya select name major, student, gimana ini? Jadi Michael Alexander ini from-nya itu harusnya jadi satu gitu ya. Jadi from student, oh ini maksudnya di dalam subsequent gitu ya. Select where not exist, select all from the report where student and grade A. Oke, sebentar. Nah, ini kita lihat lagi permintaannya kan nama mahasiswa departemen, oke, name major ya. Terus habis gitu ini dari grade report lagi, benar ya, tabelnya student sama grade report juga. Nah, semua siswa yang tidak memiliki nilai A di salah satu mata kuliah mereka. Semua siswa di sini, semuanya di semua siswa sini yang tidak memiliki nilai A di salah satu mata kuliah mereka. Nah, berarti kan kalau misalnya dari soal itu yang grade B sama C itu nggak ini ya nggak, bukan A, atau yang diminta kan yang itu ya. Ntar saya snipin terus aja biar enak bahasnya. Oke,
Michael bisa di stop share dulu aja, nanti saya share ini. Oke, baik, Bu. Jadi sudah saya snipping tool. Nah, saya share screen dulu. Oke, nah di sini tidak memiliki nilai A di salah satu mata kuliah mereka. Nah, berarti kalau tidak memiliki nilai A di salah satu mata kuliah mereka, berarti kan student number di tabel grade report ini ya. Ada student number 17 yang di section identifier 112, ini grade-nya B, harusnya tampil. Terus student number 17 section identifier 119, grade-nya C, tampil juga. Sama student number 8 di section identifier 102 itu kan grade-nya B. Nah, ini berarti ketiga data tersebut harusnya tampil kecuali yang A ini ya, kecuali yang nilainya A. Nah, kalau kayak gitu, berarti harusnya, sebenarnya ini not exist. Nah, kalau seperti ini, yang di eksekusi itu kan yang di dalam kurung dulu ya. Ini kan apa namanya, nested queries ya namanya, ada subqueriesnya. Nah, kita lihat select all from grade report where student number. Ini sebenarnya ini yang subquery kedua ini nanti kayaknya dia bakal error karena dia tabelnya itu kan di sini cuma grade report, tapi tiba-tiba di sini ada studentnya. Nah, ini juga harusnya berarti kan kalau misalnya mau ngambil dari student number itu di sini apa namanya, student number-nya di tabel studentnya di from ini juga didefinisikan gitu ya. Nah, grade A, jadi yang mau di select itu berarti kan siswa yang memiliki grade A di sini, tetapi di yang query sebelumnya atau di apa namanya outer query ya, itu dia not exist, jadi apa namanya mahasiswa yang ada di sini itu nggak ditampilkan di yang outer gitu ya maunya. Nah, tetapi kan dari query-nya kan tidak memiliki nilai A di salah satu mata kuliah mereka. Nah, sementara di sini kan ada 2 siswa, tapi kan mau ditampilkan ya dua-duanya ya, karena kan yang student nomor 8 ini ada grade B-nya ini kan. Nah, sebenarnya ada yang lebih simpel, yaitu bentar saya carinya. Nah, ini. Jadi select sama ya, cuman lebih simpel ya kan karena tadi apa namanya semua nggak harus ngecek satu persatu seperti yang nomor 2. Di situ tinggal pakai ini ya apa namanya tidak sama dengan. Yang tidak sama dengan A itu diselect kemudian ditampilkan. Masih ada yang bingung nggak? Ini lebih simpel daripada yang nomor 2 sih. Kalau misalnya nggak ada yang dibingungkan, kita lanjut aja. Ini berarti kan yang tampil nama departemen ya. Yang grade-nya, yang grade report-nya itu bukan A. Berarti kan ya ini student number 17 sama student number 8. Oke, jelas nggak ya? Coba dijawab dong. Atau ada yang masih bingung antara nomor 2 dan nomor 3? Gimana? Kalau misalnya nggak ada yang jawab, kita lanjut. Nomor 4 ini mudah ya harusnya. Coba saya lagi share screen.
18. Absen 18, Mbak Nabila. Iya, Ibu. Ya, Mbak Nabila gimana jawabannya? Apa mau share screen atau mau dijawab aja? Iya, Bisa. kalau nomor 4 itu saya pakai insert into course, dalam kurung course name, course Gimana? Putus-putus, Mbak. Apa namanya? Pelan-pelan, biar enggak putus-putus. Insert course. insert into course, Heeh. dalam kurung Mm. course underscore name, Mm. course underscore number, Course. koma, Gimana? underscore, Oh ya, course number. Ya, ini nanti saya pastikan juga apa namanya nama kolomnya ya. Sama, koma, terus. credit underscore hours, Bentar, saya juga lihat aja. Credit hours ya. ya, koma, departemen, tutup kurung. Oke, bentar. Credit hours, koma, departemen, kurung. Terus, Terus bawahnya itu value, kurung value. buka, kurung buka. petik advanced database, Koma. koma, petik CS 3390, CS 3390, koma, koma, petik CS. petik CS. Ya. Mbak, ini nggak ada yang kurang tak? Apa namanya value-nya? Advanced Database CS 3390 CS gitu ya? Benar ya? Ya. Oke. Nah, di sini bentar. Saya ceknya dulu. Takutnya saya nggak teliti. Nah, yang pertama di sini harusnya insert into values ya. Kurang S tadi. Sama sebentar. Bu, coba. maaf Bu, Iya, saya belum masuk Bu. Oh? Iya Bu, Oh masih iya, tabel. iya. Sorry. Nah, di sini ya. Ini ya, tadi ini nambahin values di sini. Terus di sini oke, mau apa namanya? Secara spesifik mendefinisikan kolomnya. Kalau misalnya mau nggak didefinisikan karena ini pasti lengkap gitu ya, isinya itu pasti lengkap, itu bisa ini nggak ditulis nggak apa-apa, jadi insert into course values gitu langsung. Tapi kalau misalnya mau dideskripsikan juga ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi masalahnya di sini ada 4 kolom ya di tabel yang didefinisikan di sini. Tapi isinya yang ditambahkan kok cuma 3 kolom gitu. Nah, di sini kan course name, advanced database, oke. Terus course number CS 3390, oke. Credit hours yang masuk nanti yang CS ini. Terus departemennya kosong. Nah, ini biasanya harusnya error sih. Karena kan nggak sesuai yang dispesifikkan di sini, tapi isinya itu cuma 3. Kayak kalau misalnya ada masukkan array yang ada definisikan misalnya 4, ternyata isinya 3 gitu ya. Mungkin dia akan mengisi 0, tapi kalau di SQL itu dia error. Nah, credit hours ini kalau kita lihat di atas itu angka ya, kan angka di sini. Nah, kalau misalnya angka, berarti di credit hours itu kita tambahin 3 di sini. Ketik karena bukan teks dan bisa ditambahkan kan ini. Itu. Oke. Ya, kok ketutup. Nah. Oke, udah jelas ya. Nah,
Nomor ini coba pilih satu aja sih, kira view ya. Ini yang apa namanya? Mungkin yang masih bingung bisa milih. Mungkin yang ini ya, yang apa namanya, yang nomor 6 sama nomor 7 ya. Kalau nomor 5 tinggal select aja di setiap departemen kan ya. Atau dibahas aja deh. Nomor 5. Coba kita share screen Excel. Lagi random between 24. Dari tadi 20-an ya. Afdal. Baik, Bu. Ya, bentar. Mau share screen atau gimana? Saya jawab aja, Pak. Oke, bentar saya share screen-nya sekalian biar nih, buatlah view yang memiliki nama departemen, nama manajer, dan gaji manajer. Iya, Bu. Di sini pakai query create view. View, terus namanya terserah sih. Info underscore manager. Manager, Lalu dalam kurung departemen underscore name. Lalu koma manager name. manager, Koma manager salary. manager, salary. Untuk kurung, habis itu query select Select d.dname. d.dname, Lalu koma e.fname. e.fname, Setelah itu e.salary. e.salary. From departemen D, koma employee A, where d.mgr underscore ssn. d.mgr, ya, n Sama dengan e.ssn titik koma. Oke, terima kasih Abdal. Nah, bentar. Ini kalau di SQL kalau akhirnya titik koma, saya kurang tahu apakah dia akan error, cuman kayaknya kalau ini nggak ada pun nggak masalah gitu ya, titik komanya ini. Nah, coba dihapus aja. Nah, yang memiliki nama departemen, nama manajer, dan gaji manajer. Ya, nama departemen bisa dilihat di tabel departemen. Habis gitu, nama manajer bisa dilihat di tabel employee. Ini kalau misalnya mau menambahkan apa namanya kolom minute sama kolom last name ini juga bisa, sama Kak, menampilkan salary. Atau kalau misalnya mau merge gitu ya antara F name, minute, L name gitu di dalam satu kolom itu juga bisa gitu. Nah, di sini D manager SSN sama dengan ESSN. Benar ya? Di sini manager SSN, di sini ESSN. Oke, kita next aja. Ini dari saya.
Buatlah view yang memiliki nama karyawan, nama supervisor, dan gaji karyawan untuk setiap karyawan yang bekerja di Departemen Penelitian. Kita coba dari form dulu. Nama karyawan, nama supervisor, gaji karyawan. Berarti dari employee. Kemudian ntar saya buka dulu ini. Employee-nya 2 kali ya berarti. Employee asing, supervisor, dan gaji karyawan yang bekerja di Departemen Penelitian. Jadi kalau misalnya koma ini dia tuh mengindikasikan kalau dia tuh inner join ya. Kalau misalnya adik-adik bingung kok bisa pakai koma, ini tuh maksudnya inner join. Jadi yang nilainya sama di kedua tabel itu yang ditampilkan. Nah, di sini udah dapat 3 tabel. Setiap karyawan yang bekerja di Departemen Penelitian. Di number employee sama dengan Departemen D number. Dan departemennya namanya penelitian di ini penelitian. Nama karyawan, unit juga bisa, LN juga bisa. Nama supervisor, oh ya, nama supervisornya. Nama supervisor di sini berarti super SSN. Super SSN sama dengan S supervisor ya, SSN. Yang diselect adalah S nama dari supervisornya. Dan gaji karyawan. Gaji karyawan di salary. Ini grid view. Oke. Oke, gini ya. Jawabannya apa ada yang dibingungkan? Oke, jelaskan ya. Nah, ini juga lumayan susah sih nomor 6. Udah jam 8 nggak apa? Ini terakhir ya, yang ini mungkin teman-teman udah tahu kalau yang bisa
Eksekusi adalah yang select untuk view. Karena kalau update sama delete itu nggak bisa, harus di tabelnya langsung, bukan di view-nya. Yang nomor 6, saya share Excel-nya. Ya. Tadi ini ya, bentar. Dua-dua ada nggak ya? Amelia Rizkia apa ada? Oke, coba dari tadi kan puluhan nih, karena tidak ada respon ya. Coba belum ada yang dari NPM 1 sampai 10, 7, absen 7, Rizky Aziz. Iya, Bu. Nah, kalau nomor 6 bagaimana? Kamu mau share screen kerjaanmu atau apa namanya, di ini aja, apa namanya, bilang aja atau dikatakan aja ininya, jawabannya. Dikatakan aja, Bu, mungkin. Apa namanya, dijelaskan ke apa awalnya? Ini create view. Nama view-nya view proyek, Bu. Hari ini saya stop share dulu. Tadi saya masih share screen Excel. Create view proyek. Terus buka kurung. Itu nama proyek, nama departemen, nomor karyawan, sama total jam kerja, Bu. Kemudian S select P9, koma. Kemudian select P9, koma, D-name, koma, count, koma, AFG, salary. Count-nya apa ini? Itu, Bu, yang tanda bintang. Count tanda bintang gini? Ya. Oh, terus? Koma, AVG, salary. From employee From employee, koma, departemen D, koma, works underscore on, WO, koma, project P, where EDNO sama dengan D number. D number ya? Ya. Terus N WO titik PNO sama dengan P titik P number. N WO titik ESSN sama dengan E titik SSN. Kemudian N P titik D number, P titik D6 sama dengan D titik D number. Oke, terus Group by P titik P name. Oke, ini udah ya berarti, apa namanya,
Udah lengkap ya. Ini tadi misalnya gini ya. Ini kayak gini kan maksudnya. Nama departemen, nama karyawan, total. Oke, nama proyek, nama departemen udah benar ya. Nama proyek di sini, nama departemen di sini. Nomor karyawan kok kaun ya? Ini benar nomor karyawannya kaun? Siapa namanya Rizky Aziz? Saya pakai kon Bu di situ. Oh, enggak. Jadi yang diminta itu nomor karyawan itu employee SSN. Ini employee SSN. Terus habis gitu average-nya total jam kerja per minggu. Total jam kerja per minggu. Nah, kita lihat di works on itu kan ada jam. Hours ini ya. Itu ada employee-nya dia bekerja di situ di project nomor berapa dan berapa jam employee itu kerja di situ. Nah, di sini berarti harusnya itu hours, bukan average juga karena total. Jadi ini kita hapus dulu, tapi ini udah benar ya, tabelnya dari employee, departemen, works on, sama project. Nah, di sini yang menggabungkan antara departemen sama employee adalah departemen number. Yang menggabungkan antara works on sama project adalah project number ya, PNU, number. Yang menghubungkan works on sama employee itu di works on SSN, di employee SSN. Dan yang di project ini dengan departemen itu adalah departemen number di project sama departemen number di departemen. Ini udah benar juga conditionnya. Cuman untuk total jam kerja per minggunya itu harusnya di sum berarti. Sum hours, hours. Nah, kurang di sininya aja sama tadi ini ya. Ini. Ya benar. Oh, grup by-nya juga bisa 2 antara untuk setiap proyek ya. Untuk setiap proyek bisa di grup by-kan proyek ini sama per karyawan juga bisa. Nah, bisa 2 kayak gini. Karyawan. SSN. Tuh. Di sum-nya kan. Oke, query-nya sudah dibahas semua ya berarti. Yang ini kita coba satu aja. Select, nyatakan query dan update mana yang diizinkan untuk dapat tampil. Nah, kalau yang A ini pasti bisa tampil, itu jika query atau update diizinkan, tunjukkan data apa yang sesuai dan berikan hasil ketika diterapkan ke database. Nah, ini ya kamu aja, ini kan select all ya, dari departemen summary, berarti seluruh tabel di departemen summary. Ini departemen summary. View dari semua view di departemen summary. Itu berarti Deno, count, sum salary, average salary ya. Ya yang di sini yang tampil gitu ya.
Oke, kita kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi soal kuisnya, ini berarti sudah dibahas pelan-pelan mengenai query-nya ya. Semoga ini tadi bisa menambah pengetahuannya teman-teman. Kita masuk ke materinya. Nah, karena kita sudah membahas query di awal ya, ini kita membahas mengenai proses dan optimasi query. Kita lanjut, jadi pemrosesan query itu biasanya direpresentasikan sebagai pohon struktur data atau tree data structure yang disebut query tree. Nah, sebuah query memiliki banyak kemungkinan strategi eksekusi dan proses memilih yang cocok untuk memproses query yang dikenal sebagai query optimization. Nah, kayak misalnya tadi mungkin jawaban ada itu benar, mungkin dia bisa menampilkan data yang sesuai, tetapi pemrosesannya kan usahanya beda gitu ya. Misalnya yang pertama itu having sama langsung di where condition-nya itu tadi ya. Nah, kalau misalnya dia memang tidak terlalu memerlukan having, lebih baik ditaruhnya di condition-nya langsung. Kenapa? Karena pemrosesannya juga tidak sebanyak kalau query-nya juga nambah having itu tadi. Misalnya seperti itu. Nah, di sini modul query optimizer ini memiliki tugas menghasilkan rencana eksekusi yang baik. Nah, ada kode generator itu menghasilkan kode untuk menjalankan rencana itu. Kemudian ada runtime database processor itu memiliki tugas untuk menjalankan atau mengeksekusi kode query baik dalam mode kompilasi atau interpretasi untuk menghasilkan hasil query. Kemudian di sini ada gambarnya. Di sini ada query in a high level language, ada scanning, parsing, validating, kemudian di query optimizer, di execution plan kan ini tadi ya masuk ke query code generator, query-nya dieksekusi oleh runtime database processor. Kalau misalnya ada error, maka ya errornya yang dikeluarkan dari runtime database processor ini. Nah, ini adalah decision tree, apa namanya, query tree-nya ya. Di sini misalnya ada select as name from reservers, misalnya ada 2 tabel, entah itu isinya apa gitu ya. Ada tabel reservers sama sellers, yang satunya R, yang satunya S, yang ditampilkan dari sellers yang S name ini. Kemudian di mana di R itu SID sama dengan S.SID, dan R.bit sama dengan 100, dan S rating lebih dari 5. Jadi di sini ada 3 kondisi, di mana tabelnya itu dihubungkan sama SID nih ya, dihubungkan itu primary key sama foreign key itu ya, kalau misalnya ada ingat. Nah, di sini dia ada tabel R-bit 100, di tabel R ada kolom bit, itu dia mintanya yang sama dengan 100, kemudian yang rating sellernya lebih dari 5. Nah, query tree-nya di sini, ini simbolnya varp gitu ya, jadi simbol penjumlahan atau perkalian. Nah, ini S name itu disimbolkan ini, kemudian sigma bit sama dengan 100 ini dan gitu ya. Dan rating lebih dari 5. Nah, ini adalah simbol simple nested loops. Jadi ini kan mereka kan mencari gitu ya. Dari tabel yang pertama, SID-nya misalnya apa. Kemudian di tabel kedua dicari yang SID yang sama. Itu kan dia ada nested loops-nya dari tabel reservers sama sellers. Nah, di sini ada pilihan-pilihan algoritma dari each operasi. Idealnya kita ingin mendapatkan rencana yang paling baik, dan praktikalnya itu menghindar dari rencana yang paling jelek. Nah, di sini translating SQL queries into relational algebra and other operators. Nah, di sini kan ada query
yang mengambil nama karyawan dari departemen manapun di perusahaan yang mendapatkan gaji yang lebih besar dari gaji tertinggi di departemen nomor 5. Ini nested queries yang tadi ya. Itu cara kerjanya nanti kita bahas. Di sini kan kita lihat dia men-select last name sama first name dari tabel employee di mana salary-nya lebih besar dari ini select max salary from employee where the number sama dengan 5. Jadi subquery yang inner query ini dia memilih yang max salary dari employee di departemen nomor 5. Ini where salary lebih besar dari ini salah satu contohnya nested queries ya. Nah, di sini ada nested subquery. Di situ didecompose ke dalam 2 blok. Jadi inner block itu yang pertama, yang kedua itu ada select max salary from employee where the number sama dengan 5. Jadi ini dulu yang dieksekusi berapa sih maksimal salary dari employee di departemen nomor 5. Ini simbol aljabarnya gitu ya. Dan di sini yang outer query yang tadi diletakkan di atas itu dia menampilkan namanya di mana salarinya yang lebih besar daripada yang di sini tadi, inner block tadi. Jadi dia menerima yang gaji yang paling tinggi kayak gitu. Nah, ada juga select operation sini kan ada macam-macam ya. Misalnya di departemen employee kita bisa mencari SSN. Itu ada misalnya mencari SSN yang angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama dengan gitu ya. Atau mau mencari departemen yang dia itu urutannya itu lebih dari 5. Jadi dia number yang lebih dari 5. Atau di employee itu mau mencari yang bekerja di departemen nomor 5. Atau misalnya di sini di employee mau mencari yang dia itu bekerja di departemen nomor 5 yang salarinya itu lebih besar daripada 30.000 dan jenis kelaminnya F gitu ya. Kemudian ada juga misalnya di works on ini dia employee-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan bekerja di project nomor 10. Gitu. Ada juga yang select all from employee where the number-nya atau dia itu bekerja di departemen nomor 3, nomor 27, nomor 49. Gitu. Terus ada juga SQL query yang hitungan kayak gini ya. Jadi dia menghitung dari salarinya itu dikali dengan commission PJT ditambah salarinya lagi, apakah lebih besar daripada 15.000 gitu. Jadi ini kondisinya dia mau menampilkan perhitungan-perhitungan dari record employee tersebut, apakah lebih dari 15.000. Kalau misalnya lebih berarti ditampilkan, kalau misalnya tidak ya tidak ditampilkan. Tuh. Nah, kalau join operations ini algoritmanya ada R, ini tadi simple nested loop A sama dengan BS. Jadi karena join ini kan dia mencari nilai yang sama atau mencari nilai yang sama nanti kalau misal yang tidak sama di left outer join itu kan berarti mencarinya itu yang bukan nilai yang sama, tetapi dia datanya terletak di tabel yang di kiri itu ya, kayak gitu misalnya. Nah di sini ada misalnya join employee antara departemen, kan dia simple nested loop antara departemen number dan departemen number di departemen. Kemudian ada tabel departemen dan tabel employee. Di sini
di apa namanya, kalau misalnya manajer itu kan dia di departemen dia ada kolom manajer SSN, yang di employee adalah SSN ya tadi ya. Tuh. Kemudian ada project and set operations. Nah, misalnya ini ada query operasi yang mengeksekusi 10.000 data, padahal existing values salary ada 80. Maksudnya di sini dalam database tersebut, dalam satu tabel misalnya ini ya, select salary from employee, ternyata employee-nya itu ada 10.000 orang. Padahal sebenarnya yang ingin diketahui malah salary-nya aja sebenarnya. Yang di apa namanya angka gajinya atau angka gaji yang berbeda itu hanya 80 data. Nah, itu bisa menggunakan select distinct kayak di sini. Tapi ini beda contoh. Jadi di sini seharusnya select distinct salary from employee kalau mau menampilkan yang 80 data ini. Nah, ada lagi kalau misalnya mau menampilkan select distinct employee D number dari departemen dan employee dari employee departemen number sama dengan departemen number. Dia menampilkan departemen number yang berbeda. Yang ada employee-nya, kayak gitu ya. Berarti. Nah, di sini mengimplementasikan operasi agregat. Nah, operasi agregat itu apa aja? Misalnya max min, ini ya, select max salary from employee. Ada juga yang average, count, sum. Nah, itu kan apa namanya, operasi agregasi, ada perhitungannya juga. Di sini misalnya dia mau menampilkan rata-rata gaji. Jadi rata-rata gaji dari departemen. Itu select departemen number, average salary from employee, di group by, pasti harus ada group by-nya kalau ada agregatnya ini. Group by departemen number yang mau apa namanya? Yang mau diketahui datanya. Nah, di sini ada query trees and heuristics for query optimization. Salah satu aturan heuristik utama adalah menerapkan operasi select dan project sebelum menerapkan join atau operasi biner lainnya. Karena ukuran file yang dihasilkan dari operasi biner seperti join biasanya merupakan fungsi perkalian dari ukuran file masukan. Jadi, select itu harus diterapkan sebelum menerapkan join, karena join ini ukuran filenya dihasilkan dari operasi biner, ya. Karena fungsi perkalian ya, karena kan dia kalau misalnya join kan berarti kan minimal ada 2 tabel gitu ya. Itu kalau misalnya nilainya banyak itu dia bisa menghasilkan ukuran file yang besar karena ini ada apa namanya fungsi perkalian dari ukuran file masukan. Itu. Nah, ini misalnya query tree dari query di sini ada select dari tabel project, departemen, sama employee. Nah, di sini adalah dia mau menampilkan project number-nya, departemen number-nya, terus habis gitu nama karyawan, alamat, dan tanggal lahir. Di mana di sini project number-nya dan departemen number-nya di sini sama. Departemen number dari project dan departemen. Kemudian di sini departemen dan employee-nya, manajernya sama. Dia mau menampilkan data dari manajer berarti ya. Dan project location-nya terdapat di Stafford. Kayak gitu. Nah, di sini itu kita bisa lihat di sini select-nya ada di sini ya. Kemudian kondisi dia harus melihat dari kan karena ini yang kedua ya. Yang
dilihat dari manajer SSN-nya kan apa namanya yang paling istilahnya itu yang paling datanya mungkin paling sedikit gitu ya. Kan si manajer SSN ini, jadi dia langsung menselect itu dan disamakan dengan yang di employee. Jadi biar lebih apa namanya cepet gitu ya. Ini langsung apa namanya didefinisikan di sini. Kemudian ini kan dari tabel employee ya. Nah ini dari tabel departemen memastikan kalau departemennya di project sama departemennya di departemen itu sama. Dan project location-nya ada di Stafford. Project. Kayak gini. Kemudian di sini ada yang B ini adalah inisialnya query tree untuk SQL query. Sama sepertinya sama yang di sini tadi ya, modelnya. Ini apa namanya, di where condition-nya ya, ini yang di select. Kemudian kalau ini adalah query graph dari query ini. Jadi ini ya, departemen number sama, terus manager SSN sama SSN, dan yang ditampilkan adalah project number, departemen number, dan dari tabel employee, last name, address, dan birthday. Dimana lokasinya di Stafford project-nya. Nah, di sini ada pilihan query execution plan, di mana SQL Optimizer tries to convert queries with nested subqueries into a join operation. Nah, ini tadi ya, apa namanya, dia SQL Optimizer-nya itu mencoba untuk mengconvert query dari yang nested subqueries menjadi join operation. Di sini select all from department D, where D titik D number sama dengan E department number and D titik zip code sama dengan 30.332. Nah, di sini bisa di-convert menjadi langsung saja apa namanya kondisinya di sini itu di apa namanya ditaruh di outer query-nya di number di number ini dan zip code 3032. Ini lebih apa namanya lebih dioptimisasikan ya. Berarti yang tadi mungkin bisa jalan ya, kan tadi kan formnya dari sini yang tadi di kuis tadi itu ya. Ini kan soalnya dia D-nya dari sini, E-nya dari sini, mungkin bisa jalan, tapi lebih apa optimize itu yang join. Nah, di sini ada komponen-komponen biaya dari query eksekusi. Di situ ada access cost to secondary storage, jadi biaya transfer, membaca dan menulis blok data antara penyimpanan di sekunder dan buffer memori utama. Kemudian ada di storage cost, itu biaya penyimpanan di disk file perantara apapun yang dihasilkan oleh strategi eksekusi untuk query. Kemudian ada computation cost, itu biaya untuk melakukan operasi dalam memori pada catatan dalam buffer data selama eksekusi query. Ini misalnya mencari, menyortir record, menggabungkan record untuk join, atau operasi mengurutkan. Jadi operasi mengurutkan itu yang order by itu ya. Order by itu bisa descend, ascend gitu. Dan melakukan perhitungan pada suatu nilai. Itu adalah computation cost. Kemudian ada memory usage cost, itu biaya yang berkaitan dengan jumlah buffer memori utama yang diperlukan selama eksekusi query. Kemudian ada communication cost, biaya pengiriman query dan hasilnya dari situs database ke situs atau terminal tempat query berasal. Nah, itu aja untuk materi hari ini. Apa ada pertanyaan mungkin dari kuisnya atau untuk materinya?
Ini sekalian saya siapkan absennya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan. Oh ya, jadi untuk UTS-nya karena kalau nggak salah hari Rabu itu bersamaan, yang minggu depan itu bersamaan dengan tanggal merah, berarti kita yang minggu kedua ya, itu tanggal 27. Benar ya. Kalau misalnya ada perubahan nanti akan saya infokan. UTS-nya individu uraian sepertinya seperti biasa. Bisa dipelajari materi-materi yang sebelumnya mungkin dari query, view, akses, data control, terus habis gitu apalagi ya. Apa yang sudah dibahas di materi-materi sebelumnya disiapkan saja, dipelajari. Sekarang tanggal 13 Oktober. Apa ada pertanyaan? Belum ada berarti ya? Ini sebentar. Responsnya. Nah, absensinya sudah saya share di kolom chat. Bisa dicek ya sudah bisa input atau belum. Oh, nanti materinya saya share juga di ilmu. Ya, disiapkan aja belajar untuk UTS-nya, kemudian jaga kesehatan juga. Kita ketemu di 2 minggu lagi untuk UTS basis data lanjut ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga ini ilmunya bermanfaat buat kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.